warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Joanesi. I'm from English Language Study Program. Okay, here I will explain about 16 tenses. Tenses merupakan dasar dari semua materi atau grammar. Tenses dibagi menjadi 4 waktu. Yang pertama, present, sekarang. Yang kedua, past atau kejadian di masa lalu. Yang ketiga, future, kejadian yang akan datang. Dan keempat, past future, kejadian di masa lalu yang memprediksi kejadian di masa depan. Kemudian kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, present, sekarang. Present dibagi menjadi 4. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense kuncinya yaitu menggunakan verb 1, kecuali past menggunakan verb 2. Yang kedua, simple present continuous tense. Simple present continuous tense kuncinya yaitu menggunakan to be dan verb ing. To be-nya yaitu am, is, dan are. Ketiga, simple perfect tense. Kuncinya yaitu 3H bertemu dengan verb 3. 3H di sini maksudnya jika dia present menggunakan have atau has, jika dia past menggunakan had. Had ini bisa berupa jamak, tunggal, atau orang ketiga tunggal. Dan yang keempat yaitu simple perfect continuous tense. Kuncinya yaitu 3H bertemu dengan been dan bertemu dengan verb ing. Pertama, simple present tense. The simple present tense is a sentence or tenses that are used to describe an event that are currently happening now. Simple present tense menceritakan suatu peristiwa yang terjadi saat ini. Penggunaan simple present tense yang pertama, happen in the past, terjadi di masa sekarang. For example, Lucy wake up at 6 AM. Lucy bangun jam 6 pagi. Yang kedua, habitual action atau kebiasaan seperti always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, dan sebagainya. For example, I go to school every day. Saya pergi sekolah setiap hari. Yang ketiga, general truth atau fakta. For example, the sun rise from the earth. Rumus simple present tense. The first affirmative sentence atau kalimat positif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan verb 1 bertemu dengan is atau s bertemu dengan object bertemu dengan complement. Yang kedua, negative sentence atau kalimat negatif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan do atau does bertemu dengan not bertemu dengan verb 1 bertemu dengan object bertemu dengan complement. Dan yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya, rumusnya yaitu do atau does bertemu dengan subject bertemu dengan verb 1 bertemu dengan object dan bertemu dengan complement dan tanda tanya. Kata do digunakan jika subjeknya I, we, you, they, sedangkan kata do digunakan jika subjeknya she, he, it. Example of simple present tense. The first affirmative sentence atau kalimat positif, for example, Arafa cook noodle for her mom. Arafa memasak mie untuk ibunya. The second negative sentence atau kalimat negatif, for example, Arafa does not cook a noodle for her mom. Arafa tidak memasak mie untuk ibunya. And the third interrogative sentence atau kalimat negatif, for example, does Arafa cook a noodle for her mom? Apakah Arafa memasak mie untuk ibunya? Yang empat tanda tanya. Yang kedua yaitu simple present continuous tense. Simple present continuous tense yaitu menunjukkan sebuah situasi dan peristiwa di mana pelaku sedang melakukan kegiatan yang sedang berlangsung. Rumus simple present continuous tense. The first affirmative sentence atau kalimat positif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan to be, am, is, are bertemu dengan verb being bertemu dengan object dan bertemu dengan complement. The second negative sentence atau kalimat negatif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan to be, am, is, are bertemu dengan not bertemu dengan verb being bertemu dengan object dan bertemu dengan complement. And the third interrogative sentence, rumusnya yaitu to be, am, is, are bertemu dengan subject bertemu dengan verb being bertemu dengan object dan bertemu dengan complement dan tanda tanya. Example of simple present continuous tense.
The first affirmative sentence atau kalimat positif, for example, Arafah is watching a movie at this time. Arafah sedang menonton film saat ini. The second negative sentence atau kalimat negatif, for example, Arafah is not watching a movie at this time. Arafah sedang tidak menonton film saat ini. And the third interrogative sentence atau kalimat tanya, for example, is Arafah watching a movie at this time? Apakah Arafah sedang menonton film saat ini? Ketiga yaitu present perfect tense. The simple present perfect tense is used to describe a completed activity that happened in the past. Tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi pada masa lampau dan masih berpengaruh sampai sekarang. Dalam tense ini tidak terjadi perubahan bentuk kerja baik dalam bentuk kalimat positif, negatif maupun interrogatif, tetap dalam bentuk kerja ketiga. Akan tetapi yang menjadi tantangan adalah kita harus tahu yang mana bentuk kerja pertama, kedua, dan ketiga. Maka dari itu kita harus bisa membedakan mana kata kerja yang termasuk regular verb atau kerja beraturan dan mana kata kerja irregular verb atau kata kerja tak beraturan. Dalam simple perfect tense tidak perlu menyebutkan keterangan waktu karena dalam kasus ini keterangan waktu dianggap tidak penting. Untuk membuat kalimat ini menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu yakni have dan has sebelum kata kerja verb ketiga. Ayu Dewi menggunakan has, sedangkan she, he, it menggunakan has. Rumus simple perfect tense, the first affirmative sentence, rumusnya yaitu subject bertemu dengan have atau has, bertemu dengan verb ketiga, bertemu dengan objek, dan bertemu dengan komplement. The second negative sentence, rumusnya yaitu subject bertemu dengan have atau has, bertemu dengan not, bertemu dengan verb ketiga, bertemu dengan objek, bertemu dengan komplement. The third interrogative sentence, rumusnya yaitu have atau has, bertemu dengan subject, bertemu dengan verb ketiga, bertemu dengan objek, dan bertemu dengan komplement dan tanda tanya. Example of simple perfect tense. The first affirmative sentence, for example, I have finished my work. Saya telah menyelesaikan pekerjaan saya. The second negative sentence, I have not finished my work. Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. And the third interrogative sentence atau kalimat tanya. For example, have you finished your work? Sudahkah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda? Yaitu simple present perfect continuous tense. Simple present perfect continuous tense ini digunakan untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berpengaruh sampai sekarang. Kuncinya yaitu have atau has bertemu dengan been bertemu dengan verb ing. Rumus simple present perfect continuous tense yaitu pertama affirmative sentence. Rumusnya yaitu subjek bertemu dengan have atau has bertemu dengan been bertemu dengan verb ing bertemu dengan objek. Yang kedua negative sentence. Rumusnya yaitu subjek bertemu dengan have atau has bertemu dengan not bertemu dengan been bertemu dengan verb ing bertemu dengan objek. Dan yang ketiga interrogative sentence. Rumusnya yaitu have atau has bertemu dengan subjek, bertemu dengan been, bertemu dengan verb ing, dan bertemu dengan objek. Example of simple present perfect continuous tense. Yang pertama, affirmative sentence. For example, he has been studying for 3 hours. Dia telah belajar selama 3 jam. Yang kedua, negative sentence atau kalimat negatif. For example, he has not been studying for 3 hours. Dia belum belajar selama 3 jam. Dan yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya. For example, has he been studying for 3 hours? Apakah dia telah belajar selama 3 jam? Yang berupa tanda tanya. Akan membahas tentang past. Past yaitu kejadian di masa lalu. Past dibagi menjadi 4. Yang pertama, simple past tense. Yang kedua, simple past continuous tense. Yang ketiga, simple past perfect tense. Dan yang keempat, simple past perfect continuous tense. Yang pertama kita membahas simple past tense. Simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana
untuk menunjukkan bahwa kejadian terjadi di masa lampau. Adverb yang digunakan pada kalimat past yaitu kata keterangan waktu lampau seperti ago yang lalu, last week minggu lalu, last month tahun lalu, yesterday kemarin, dan sebagainya. Rumus simple past tense yang pertama affirmative sentence, rumusnya yaitu subject bertemu dengan verb to bertemu dengan object bertemu dengan complement. Yang kedua negative sentence atau kalimat negatif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan did bertemu dengan not bertemu dengan verb one bertemu dengan object bertemu dengan complement. Dan yang ketiga interrogative sentence atau kalimat tanya, rumusnya yaitu did bertemu dengan subject bertemu dengan verb one bertemu dengan object bertemu dengan complement dan tanda tanya. Example of simple past tense. Yang pertama affirmative sentence atau kalimat positif, for example they sing a song together yesterday. Yang kedua negative sentence atau kalimat negatif, for example they did not sing a song together yesterday. Dan yang ketiga interrogative sentence atau kalimat tanya, for example, did they sing song together yesterday? Jangan lupa tanda tanya. Yang kedua yaitu simple past continuous tense. Simple past continuous tense merupakan turunan dari simple past tense. The simple past continuous tense is a sentence that tells an event that is happening or is taking place in the past. Sebuah kalimat yang menceritakan suatu peristiwa yang sedang terjadi atau sedang berlangsung di waktu lampau. Untuk membuat kalimat dengan menggunakan have tense harus menggunakan to be atau penghubung kata kerja, yakni was dan were sebelum kata kerja verb be. Was dan were adalah bentuk to be present, yakni am, is, are. You, they, we menggunakan were, sedangkan I, she, it menggunakan was. Di dalam simple continuous tense harus menyebutkan keterangan waktu lampau seperti yesterday, last week, last month, dan sebagainya. Rumus simple past continuous tense yang pertama affirmative sentence atau kalimat positif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan to be, was atau were bertemu dengan verb ing bertemu dengan object dan bertemu dengan complement. Yang kedua negative sentence atau kalimat negatif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan to be, was atau were bertemu dengan not bertemu dengan verb ing bertemu dengan object dan bertemu dengan complement. Dan yang ketiga interrogative sentence atau kalimat tanya, rumusnya yaitu to be, was atau were bertemu dengan subject bertemu dengan verb ing bertemu dengan object dan bertemu dengan complement dan tanda tanya. Example of simple past continuous tense. Yang pertama affirmative sentence. For example, you and Nanda were studying math at 9 PM yesterday. Kamu dan Nanda sedang belajar matematika jam 9 pagi kemarin. Yang kedua negative sentence. For example, you and Nanda were not studying math at 9 AM yesterday. Kamu dan Nanda tidak sedang belajar matematika jam 9 pagi kemarin. Dan interrogative sentence atau kalimat tanya, for example, were you and Nanda studying math at 9 AM yesterday? Apakah kamu dan Nanda belajar matematika jam 9 pagi kemarin? Jangan lupa tanda tanya. Simple past perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum suatu kejadian lainnya terjadi. Rumus simple past perfect tense yang pertama affirmative sentence atau kalimat positif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan had bertemu dengan verb ketiga dan bertemu dengan object. Yang kedua negative sentence atau kalimat negatif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan had bertemu dengan not bertemu dengan verb ketiga dan bertemu dengan object. Dan yang ketiga interrogative sentence atau kalimat tanya, rumusnya yaitu had bertemu dengan subject bertemu dengan verb ketiga bertemu dengan object dan tanda tanya. Example of simple past perfect tense. Affirmative sentence, for example, I had studied last night. Saya telah belajar tadi malam. Yang kedua negative sentence atau kalimat negatif, for example, I had not studied last night. Saya tidak belajar tadi malam. Dan yang ketiga interrogative sentence atau kalimat tanya, for example, had you studied last night? Apakah kamu sudah belajar tadi malam? Jangan lupa tanda tanya. Dan yang keempat yaitu simple past perfect continuous tense. Simple past perfect continuous
tense digunakan untuk menyatakan aksi yang panjang di masa lampau sebelum aksi lainnya terjadi. Rumus past perfect continuous tense yang pertama, affirmative sentence, rumusnya yaitu subject bertemu dengan had, bertemu dengan been, bertemu dengan verb ing, bertemu dengan object. Yang kedua, negative sentence atau kalimat negatif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan had, bertemu dengan not, bertemu dengan been, bertemu dengan verb ing, bertemu dengan object. Dan yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya, rumusnya yaitu had bertemu dengan subject, bertemu dengan been, bertemu dengan verb ing, bertemu dengan object. Dan tanda tanya. Example of past perfect continuous tense. Yang pertama, affirmative sentence. For example, I had been watching TV all day. Yang kedua, negative sentence atau kalimat negatif. For example, I had not been watching TV all day. Dan yang ketiga, interrogative sentence. For example, I had been watching TV all day. Jangan lupa tanda tanya. Membahas tentang future. Future adalah kejadian yang akan datang. Future dibagi menjadi 4. Yang pertama, simple future tense. Yang kedua, simple future continuous tense. Yang ketiga, simple future perfect tense. Dan yang keempat, simple future perfect continuous tense. Yang pertama, simple future tense. Simple future tense digunakan untuk menceritakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Pada future menggunakan will atau shall dan be going to yang berarti akan. Rumus simple future tense menggunakan will atau shall, rumusnya yaitu yang pertama, affirmative sentence atau kalimat positif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan will atau shall, bertemu dengan verb one, bertemu dengan object, bertemu dengan complement. Yang kedua, negative sentence atau kalimat negatif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan will atau shall, bertemu dengan not, bertemu dengan verb one, bertemu dengan object, bertemu dengan complement. Dan yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya, rumusnya yaitu will atau shall, bertemu dengan subject, bertemu dengan verb one, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement dan tanda tanya. Example of simple future tense. Yang pertama, affirmative sentence. For example, you shall go after the show. Yang kedua, negative sentence. For example, you shall not go after the show. Dan yang ketiga, interrogative sentence. For example, shall I go after the show? Yang keempat, tanda tanya. Simple future tense menggunakan be going to. Rumus simple future tense yang pertama, affirmative sentence, rumusnya yaitu subject bertemu dengan be going to, bertemu dengan verb one, bertemu dengan object, bertemu dengan complement. Yang kedua, negative sentence atau kalimat negatif, rumusnya yaitu subject bertemu dengan be going to, bertemu dengan not, bertemu dengan verb one, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Dan yang ketiga, interrogative sentence, rumusnya yaitu be bertemu dengan subject, bertemu dengan going to, bertemu dengan verb one, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Example of simple future tense menggunakan be going to. Yang pertama, affirmative sentence. For example, she is going to find her house next Sunday. Yang kedua, negative sentence. For example, she is not going to find her house next Sunday. Dan yang ketiga, interrogative sentence. For example, is she going to find her house next Sunday? Jangan lupa tanda tanya. Yang kedua yaitu simple future continuous tense. Simple future continuous tense digunakan merupakan bentuk yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan sedang berlangsung di masa akan datang. Rumus simple future continuous tense. Yang pertama, affirmative sentence. Rumusnya yaitu subject bertemu dengan will atau shall, bertemu dengan be, bertemu dengan verb ing, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Yang kedua, negative sentence. Rumusnya yaitu subject bertemu dengan will atau shall, bertemu dengan not, bertemu dengan be, bertemu dengan verb ing, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Dan yang ketiga, interrogative sentence. Rumusnya yaitu will atau shall, bertemu dengan subject, bertemu dengan be, bertemu dengan verb ing, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Example of future continuous tense. Yang pertama, affirmative sentence. For example, they will be working homework together on next Sunday morning. Yang kedua, negative sentence.
For example, they will not be working homework together on next Sunday morning. Dan yang ketiga, interrogative sentence. For example, will they be working homework together on next Sunday morning? Jangan lupa tanda tanya. Yang ketiga yaitu future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan sudah selesai atau akan terjadi di waktu tertentu di masa yang akan datang. Rumus future perfect tense yang pertama, affirmative sentence rumusnya yaitu subject bertemu dengan will atau shall, bertemu dengan have atau has, bertemu dengan verb ketiga, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Yang kedua, negative sentence atau kalimat negatif rumusnya yaitu subject bertemu dengan will atau shall, bertemu dengan not, bertemu dengan have atau has, bertemu dengan verb ketiga, bertemu dengan objek, dan bertemu dengan complement. Dan yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya rumusnya yaitu will atau shall, bertemu dengan subjek, bertemu dengan have atau has, bertemu dengan verb ketiga, bertemu dengan objek, dan bertemu dengan complement. Example of future perfect tense. Yang pertama, affirmative sentence. For example, Rosma will has leave if you call her tonight. Yang kedua, negative sentence. For example, Rosma will not has leave if you call her tonight. Dan yang ketiga, interrogative sentence. For example, will Rosma has leave in I call her tonight? Dan 4 tanda tanya. Yang keempat yaitu future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense menceritakan kejadian yang akan berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Rumus future perfect continuous tense yang pertama, affirmative sentence rumusnya yaitu subject bertemu dengan will atau shall, bertemu dengan have atau has, bertemu dengan been, bertemu dengan verb being, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Yang kedua, negative sentence rumusnya yaitu subject bertemu dengan will atau shall, bertemu dengan have atau has, bertemu dengan not, bertemu dengan been, bertemu dengan verb being, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Dan yang ketiga, interrogative sentence rumusnya yaitu will atau shall, bertemu dengan subject, bertemu dengan have atau has, bertemu dengan been, bertemu dengan verb being, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement, dan tanda tanya. Example of future perfect continuous tense. Yang pertama, affirmative sentence. For example, she will have been waiting for you when you meet her tonight. Yang kedua, negative sentence. For example, she will not have been waiting for you when you meet her tonight. Dan yang ketiga, interrogative sentence. For example, will she have been waiting for you when you meet her tonight? Jangan lupa tanda tanya. Bahas tentang simple past future atau kejadian di masa lalu yang memprediksi kejadian di masa depan. Simple past future dibagi menjadi 4. Yang pertama, simple past future tense. Yang kedua, simple past future continuous tense. Yang ketiga, simple past future perfect tense. Dan yang keempat, simple past future perfect continuous tense. Yang pertama yaitu simple past future tense digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana yang tidak terjadi seperti seharusnya. Tenses past future menceritakan atau menggambarkan sebuah kegiatan atau peristiwa yang seharusnya akan terjadi di waktu lampau jika dipengaruhi kondisi tertentu di waktu lampau. Rumus simple past future tense yang pertama, affirmative sentence rumusnya yaitu subject bertemu dengan would atau should, bertemu dengan verb one, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Yang kedua, negative sentence rumusnya yaitu subject bertemu dengan would atau should, bertemu dengan not, bertemu dengan verb one, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Dan yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya rumusnya yaitu would atau should, bertemu dengan subject, bertemu dengan verb one, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement, dan tanda tanya. Example of simple past future tense. Yang pertama, affirmative sentence. For example, it would work if you visit in on time. Yang kedua, negative sentence. For example, it would not work if you did not visit in it on time. Dan yang ketiga, interrogative sentence. For example, would it work if you visit in on time? Tempat tanda tanya. Yang kedua yaitu
past future continuous tense digunakan untuk menyatakan peristiwa pada masa lampau tetapi tidak terlaksana. Rumus past future continuous tense yang pertama, affirmative sentence rumusnya yaitu subject bertemu dengan word atau should bertemu dengan be, bertemu dengan verb being, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Yang kedua, negative sentence rumusnya yaitu subject bertemu dengan word atau should bertemu dengan not, bertemu dengan be, bertemu dengan verb being, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Dan yang ketiga, interrogative sentence rumusnya yaitu would atau should bertemu dengan subject, bertemu dengan be, bertemu dengan verb being, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement dan tanda tanya. Example of past future continuous tense. Yang pertama, affirmative sentence. For example, Umar would be cleaning the room if he came yesterday morning. Yang kedua, negative sentence. For example, Umar would not be cleaning the room if he did not come yesterday morning. Dan yang ketiga, interrogative sentence. For example, would Umar be cleaning the room if he come at yesterday morning? Jangan lupa tanda tanya. Yang ketiga yaitu past future perfect tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan sebuah perbuatan atau peristiwa yang seharusnya telah selesai atau akan telah terjadi di waktu lampau. Rumus past future perfect tense yang pertama, affirmative sentence, rumusnya yaitu subject bertemu dengan would atau should, bertemu dengan have atau bertemu dengan verb, ketiga bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Yang kedua, negative sentence, rumusnya yaitu subject bertemu dengan would atau should, bertemu dengan have, bertemu dengan verb, ketiga bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Dan yang ketiga, interrogative sentence, rumusnya yaitu would atau should bertemu dengan subject, bertemu dengan have, bertemu dengan verb, ketiga bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement dan tanda tanya. Example of past future perfect tense. Yang pertama, affirmative sentence. For example, Baim should have done his job yesterday. Yang kedua, negative sentence. For example, Baim should not have done his job yesterday. Dan yang ketiga, interrogative sentence. For example, should Baim have done his job yesterday? Jangan lupa tanda tanya. Yang terakhir yaitu past future perfect continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan sebuah perbuatan atau peristiwa yang seharusnya akan sudah sedang berlangsung di waktu lampau. Rumus past future perfect continuous tense yang pertama, affirmative sentence rumusnya yaitu subject bertemu dengan would atau should, bertemu dengan have atau has, bertemu dengan been, bertemu dengan verb being, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Yang kedua, negative sentence rumusnya yaitu subject bertemu dengan would atau should, bertemu dengan have atau has, bertemu dengan not, bertemu dengan been, bertemu dengan verb being, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Dan yang ketiga, interrogative sentence rumusnya yaitu would atau should bertemu dengan subject, bertemu dengan have atau has, bertemu dengan been, bertemu dengan verb being, bertemu dengan object, dan bertemu dengan complement. Example of past future perfect continuous tense. Yang pertama, affirmative sentence. For example, they would have been staying at this town for a long ago. Yang kedua, negative sentence. For example, they would not have been staying at this town for a long ago. Dan yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya. For example, would they have been staying at this town for a long ago? Jangan lupa tanda tanya.